Ini enggak. Ini sedangkan waktu hujan, waktu banjir itu mengeluarkan ya satu keadaan yang airnya di situ hitam, gatal-gatal, dan juga perih, dan juga bau. Biawak kita lihat tidak mati, tapi banyak yang mati karena ular-ular besar-besar mati juga, biawak komando itu mati. Kita heran juga. Sebenarnya mereka kan alam mereka itu, jadi tidak mungkin dia mati. Dan ikan-ikan juga begitu. Kemarin kita semua terdiam mendengar kesaksian Mualim. Kita menangis mendengar cerita tentang jenazah yang harus diikat di pohon agar tidak hanyut. Kita marah mendengar cerita pejabat yang lari dari tanggung jawab. Tapi di sela-sela cerita tentang manusia, ada satu detail kecil yang mungkin luput dari telinga kita. Sebuah detail yang kalau kita pikirkan ulang justru adalah bagian yang paling mengerikan dari bencana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Hani Handoyo. Teman-teman, air banjir itu tuh biasanya coklat, itu wajar. Itu tanah, itu lumpur. Tapi di Aceh kemarin, airnya itu berbeda. Mualim, orang nomor 1 di Aceh, bersaksi bahwa airnya itu berwarna hitam pekat. Baunya menyengat dan rasanya itu perih di kulit. Dan yang paling tidak masuk akal, yaitu predator puncak seperti ular piton dan biawak. Hewan-hewan yang habitat aslinya adalah rawa dan air itu ditemukan mati massal. Bukan tenggelam, tapi mati kaku. Hari ini kita tidak akan bicara soal politik, kita akan membedah sesuatu yang lain. Kita akan mencari tahu racun apa yang sebenarnya sedang mengalir di tanah Rencong. Apakah ini murni fenomena alam, atau ada tangan-tangan manusia yang menaruh racun ke dalam air-air yang kita minum? Siapkan kopi kalian, tarik napas panjang. Mari kita bedah misteri sains di balik tsunami kedua ini. Let's go! Sebelum kita masuk ke teori konspirasi atau teori sains yang berat, gue mau ajak kalian pakai logika dasar biologi dulu ya. Ular, terutama jenis sanca dan piton yang banyak terdapat di Sumatera, dan biawak adalah hewan amfibi dalam artian tuh kemampuan bertahan hidupnya. Mereka adalah perenang ulung. Seekor ular sanca bisa menahan nafas di dalam air selama 30 menit hingga berjam-jam tergantung spesies dan kondisi suhunya. Banjir bagi seekor ular itu seperti kita manusia dikasih angin sepoi-sepoi. Itu tuh habitat mereka. Mereka enjoy di sana, tapi kenapa Mualim melihat mereka tuh mati bergelimpangan? Jadi di sini ada dua penyebab kematian hewan air dalam kondisi banjir. Yang pertama yaitu trauma fisik, yaitu kena hantam kayu gelondongan. Yang kedua itu keracunan atau asfiksia atau kehabisan oksigen. Kalau 1 atau 2 ekor tertimpa kayu itu wajar, tapi kalau massal artinya ada yang salah dengan medium airnya. Bayangkan kalian tuh jago berenang, kalian tuh atlet renang olimpiade, tapi tiba-tiba kolam renang kalian diganti airnya dengan cairan asam pekat atau minyak mentah. Jadi sejago apapun kalian berenang, kalian tuh akan mati. Bukan karena tenggelam, tapi karena tubuh kalian shutdown. Nah, inilah petunjuk pertama kita. Jadi kematian hewan-hewan ini itu adalah alarm. Di masa lalu, itu penambang membawa burung kenari ke dalam gua yang kalau burungnya mati, berarti itu ada gas beracun di gua tersebut. Di Aceh, ular dan biawak ini adalah burung kenari kita. Mereka mati duluan untuk memberi pesan. Air ini bukan air biasa, ini racun. Sekarang kita masuk ke investigasi sainsnya. Tersangka nomor 1 yaitu alam itu sendiri. Jadi di sini ada sebuah fenomena yang disebut Blackwater Event atau peristiwa air hitam. Ini tuh bukan hal mistis, ini tuh kimia organik. Jadi ketika hujan turun 8 hari 8 malam seperti kata Mualim, air hujan ini itu merendam hutan-hutan rawa dan lahan gambut yang mungkin sudah lama kering. Di sana ada jutaan ton daun busuk, kayu mati, dan material organik. Nah, ketika terendam, material itu melepaskan zat bernama tanin dan asam humat. Ini zat yang sama yang bikin teh kalian berwarna coklat. Tapi dalam konsentrasi jutaan ton, air berubah jadi hitam pekat seperti kopi pahit. Masalahnya itu bukan hanya di warna.
Ketika material organik ini membusuk di air, bakteri pengurai itu bekerja lembur. Bakteri ini tuh rakus. Mereka menghabiskan oksigen terlarut atau dissolve oksigen di dalam air. Hasilnya, kondisi yang disebut hipoksia. Airnya ada, tapi oksigen di dalamnya itu nol. Ikan, ular, biawak yang butuh oksigen baik lewat insang ataupun kulit itu mendadak seperti dicekik. Mereka mati lemas. Nah pertanyaannya, apakah ini yang terjadi? Ini tuh masuk akal, tapi ada satu tapi yang besar. Air gambut atau air hitam alami atau black water itu rasanya memang asam atau pH rendah, tapi jarang sekali menyebabkan efek gatal, perih, dan bau menyengat secara instan langsung ke kulit manusia seperti yang dikeluhkan oleh korban banjir dan relawan. Air gambut itu tuh cenderung sejuk gitu, tidak bikin kulit melepuh, dan kalau sampai mualim bilang airnya bikin perih dan gatal luar biasa, naluri detektif gue bilang tersangkanya ini bukan cuma daun busuk. Kita harus bicara tentang gajah yang ada di pelupuk mata yang sering kita pura-pura nggak lihat, yaitu tambang ilegal. Kita tahu Aceh dan Sumatera Utara atau Sumatera itu kaya raya, emas ada di mana-mana. Dan di mana ada emas, di situ ada penggunaan bahan kimia untuk memisahkan emas dari tanah. Dua bahan favorit penambang liar yaitu merkuri atau air raksa dan sianida. Merkuri digunakan untuk mengikat emas, sisa limbahnya seringkali dibuang begitu aja ke tanah atau di aliran sungai kecil. Coba bayangkan skenario ini. Ada kolam-kolam penampungan limbah tambang ilegal di hulu, di tengah hutan yang nggak tersentuh hukum. Isinya air raksa, sisa sianida, solar, dan oli bekas alat berat. Lalu datang hujan badai 8 hari 8 malam, tanah longsor, kolam-kolam limbah ini jebol, sup kimia yang mematikan ini tumpah ruah bercampur dengan air banjir meluncur deras ke pemukiman warga. Inilah yang menjelaskan kenapa airnya pertama itu hitam dan beroli, atau campuran tanah, limbah tambang, dan solar. Kedua, yaitu airnya bau menyengat, yaitu bau sulfur atau bahan kimia pelarut. Ketiga, perih dan gatal, reaksi kulit terhadap logam berat atau pH yang sangat ekstrim. Dan bagi ular dan biawak, kulit reptil itu semi permeable. Mereka menyerap apa yang ada di air, dan jika air itu mengandung konsentrasi merkuri atau sianida tinggi, itu bukan lagi banjir bagi mereka. Itu kayak jadi semacam kamar gas buat mereka. Mereka mati syok di situ, sistem saraf mereka hancur sebelum mereka sempat menyelamatkan diri ke darat. Nah teman-teman, Mualim menyebut ini tuh sebagai tsunami kedua. Dan mungkin beliau benar, tapi dalam konteks yang berbeda. Tsunami 2004 adalah murni kehendak Tuhan lewat lempeng bumi. Tapi tsunami kali ini, air hitam yang membunuh ular dan biawak ini besar kemungkinan adalah campuran dari amarah alam dan keserakahan manusia. Kenapa video ini gue buat? Jadi di sini bukan untuk menakut-nakuti kalian yang di sana, tapi untuk memberi warning. Jika ular piton, hewan purba yang sudah bertahan hidup jutaan tahun tidak sanggup bertahan hidup di area banjir, bagaimana dengan kulit anak-anak kita? Bagaimana dengan sumur-sumur warga yang sekarang tercemar air hitam itu? Banjir akan surut, air itu akan kering, tapi residu logam berat, merkuri, itu akan tinggal di tanah. Itu akan masuk ke tanaman padi, itu akan dimakan ternak, dan ini adalah bom waktu kesehatan jangka panjang. Jadi gue di sini Hani Handoyo mendesak siapapun pihak berwenang agar menonton video ini. Jangan cuma kirim mie instan, kirim tim ahli lingkungan. Ambil sampel airnya, cek di lab, cari tahu apa yang membunuh ular-ular atau biawak itu. Karena kalau kita tidak tahu apa racunnya, kita nggak akan tahu apa obatnya. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Doa kita masih sama untuk Aceh, Sumatera Utara, dan daerah Kalimantan dan wilayah lain yang terkena banjir. Semoga segera lekas pulih dan semoga misteri air hitam ini masih bisa terjawab secara ilmiah, bukan terkubur bersama lumpur. Jangan lupa like dan share video ini supaya isu tidak tenggelam. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, ini fenomena alam atau limbah? Gue tunggu diskusi kalian. Gue Hani Handoyo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.